Halo teman-teman, balik lagi dengan channel Pergi Jalan. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk pergi jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Nah, untuk posisi saya saat ini berada di palang pintu perlintasan kereta api yang ada di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Nah, seperti ini tepatnya kalian bisa sambil melihat kereta api yang lewat ya. Jadi untuk palang pintu perlintasan kereta api ini bisa dikatakan sangat populer di kota Jogja karena ya yang menjadi spesial ketika pintu perlintasan sudah dibuka, maka pemotor ataupun kendaraan yang ada harus lewat dengan cara dituntun. Namun sayangnya pada video saat ini banyak pengguna jalan yang melanggar aturan itu. Nah, langsung saja kita akan mengeksplor kawasan Malioboro. Saya harap kalian bisa menikmati dan bisa merasakan seperti kalian berada langsung di sini. Nah, untuk posisi awal kita berada di Jalan Abu Bakar Ali. Seperti yang kalian lihat, untuk jalan kawasan Malioboro sudah nampak ya. Nah, di sini kita akan melakukan penyeberangan dan tentunya menggunakan zebra cross. Walaupun kondisi zebra cross sudah samar-samar seperti itu, dan seperti yang kalian lihat bahwa kondisi lalu lintas bisa dikatakan macet ya yang untuk masuk kawasan Jalan Malioboro. Tuh kalian bisa lihat ya, karena memang kawasan Malioboro ini sudah terkenal sangat luas ya, walaupun pernah diberlakukan untuk car free ataupun nggak ada kendaraan yang boleh melintasi, tapi nyatanya kebijakan itu barulah uji coba dan mungkin belum bisa dilakukan di Malioboro ini. Nah, ini adalah spot yang sangat fenomenal untuk wisatawan berfoto ya, karena bertuliskan Jalan Malioboro dan di sebelah sana adalah Jalan Pasar Kembang. Nah, untuk area masuknya berada di jalan ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat di situ terdapat barcode. Sebenarnya kita harus men-scan barcode ini, tapi bukan aplikasi Peduli Lindungi dan nggak bisa men-tracing data perjalanan kita. Hanya sekedar mengisi jumlah visitor yang hadir di kawasan Malioboro tersebut. Jadi menurut saya ya agak sedikit kurang bermanfaat karena di pandemi ini kita yang perlu adalah men-tracing seluruh perjalanan kita. Nah, kita langsung lanjutkan perjalanan saja. Seperti yang kalian lihat, di jalan utama Malioboro itu rame banget nih, rame dengan penuh mobil yang ya mungkin padat merayap ya. Dan di sini juga untuk wisatawannya cukup rame juga ya, baik itu warga lokal ataupun warga wisatawan dari luar kota. Namun di sini banyak sekali nih para adik-adik yang study tour dari sekolah-sekolah di luar Jogja datang ke Malioboro. Nah, saat ini saya berada di kawasan pedestrian sebelah barat ya. Jadi kalian bisa lihat berbagai penjual menjajakan kaos-kaos yang mungkin bisa dikatakan murah-murah ya, ataupun bisa dikatakan agak mahal karena di tempat wisata. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat di kiri jalan, yaitu ada halte Trans Jogja yang desainnya bisa dikatakan modern karena mengikuti desain keseluruhan dari pedestrian ini ya, walaupun bisa dikatakan agak kurang luas ya. Nah, untuk sebelah kanan itu adalah bangunan Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Jogja, Jogja Library Center, dan kalian bisa lihat di sini terdapat tempat cuci tangan. Kalian bisa menggunakannya. Dan kalian mungkin bisa melihat juga ya bahwa kawasan Malioboro ini bersih ya, bisa dikatakan bersih walaupun nggak bersih banget. Nah, di sini juga terdapat beberapa buletan-buletan untuk kalian bisa duduk ataupun juga ada bangku-bangku yang sudah tersediakan. Nah, untuk cuaca di sore hari ini sekitar jam 4 menuju jam 5 itu bisa dikatakan agak sedikit mendung ya, dan hawanya itu agak gerah ya karena banyaknya wisatawan di sini, dan ini ada penjual yang sedang membuka dagangannya karena tadi sempat hujan gerimis ya. Nah, kalian mungkin punya pengalaman nih, entah bareng kekasih kalian ataupun bareng keluarga kalian ataupun bareng teman kalian tentang Malioboro Yogyakarta ini. Entah itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk, kalian mungkin bisa cerita di komentar ya. Kita lanjut perjalanan kita karena ini masih berada di awal area awal Malioboro. Jadi mungkin kita akan menuju ke area tengah yang mana nanti ada Malioboro Mall. Nah, di sini juga ada beberapa batik ya. Kalian mungkin tertarik di sini.
Dan di sini juga ada Indomaret Point. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih mencari jajanan yang minimarket ya. Di sini juga tersedia, untuk harga juga standar kok. Nah, untuk bangunan di sisi kiri kita ini adalah bangunan kantor DPRD Kota Jogja yang tentunya masih aktif digunakan hingga saat ini. Terdapat juga banyak andong yang menunggu penumpang di tepian Jalan Malioboro ini ataupun tepian pedestrian ini. Nah, semakin sore kawasan Malioboro ini makin banyak pengunjung dan juga makin banyak kendaraan yang melintasi di Jalan Malioboro ini. Tentunya makin menambah kemacetan dan juga agak makin banyak kerumunan ya. Dan di bagian kanan kita terdapat gerai es krim gelato, yang mana ini sebenarnya adalah gerai-gerai ataupun toko-toko yang baru ya, yang berada di kawasan Malioboro ini. Tak hanya itu saja, kalian juga bisa menemui jajanan khas Kota Jogja ataupun oleh-oleh khas Kota Jogja, yaitu bakpia tugu itu tadi. Ada juga pedagang kaki lima seperti rujak ini ataupun lotis ini. Nah, kalian juga bisa menemukan Ramayana di samping kanan ini, yang mana ini masih belum buka ya, alias mungkin masih renovasi dan belum selesai. Dan memang nikmatnya untuk berjalan di kawasan wisata ataupun kawasan Malioboro dan yang sejenisnya, itu memang nikmatnya bersama teman, bersama keluarga ataupun bersama kekasih ya. Kalau sendiri ya mungkin kita hanya bisa berandai-andai ya, melihat wisatawan lain yang berjalan bersama rekan ataupun teman ataupun keluarganya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada Malioboro Mall, yang mana kita akan menyeberang ke situ ya, karena jalan yang sisi barat itu masih direnovasi. Nah, untuk Malioboro Mall ini sudah terjadi beberapa renovasi, dan yang terakhir itu juga renovasi besar-besaran yang berganti gaya ya, dari yang dulu masih biasa sekarang konsepnya modern. Nah, mungkin bagi warga Jogja mengetahui bahwa Malioboro Mall ini adalah salah satu mall yang eksis di era tahun 2000-an, setelah ada galeri ataupun setelah Gardena ya. Dan sebelum itu juga ada Hero Mart, yang mana kebakaran, yang saat ini digunakan sebagai bioskop X1 Empire. Dan di kawasan depan Malioboro Mall ini terdapat banyak pengamen yang memiliki keterbatasan seperti tidak bisa melihat, tapi mereka memiliki suara yang sangat bagus saat mereka bernyanyi ya. Jadi kita mungkin bisa patut apresiasi. Nah, di seberang sana kalian bisa melihat ada toko bata yang itu juga sudah lama di Malioboro. Nah, kalian bisa lihat juga karena Malioboro Mall ini setelah selesai melakukan renovasi, itu bagian selasarnya masih bisa dikatakan agak polos, walaupun sudah terlihat modernnya ya. Nah, untuk salah satu pintu masuknya seperti ini, kalian bisa lihat modernnya. Dan di sini kalian juga bisa menyewa sepeda ya, kalian bisa mengitari Malioboro dengan bersepeda. Nah, ini juga ada pelang jalan. Untuk ke kiri ada Sosro Kusuman gang ya, dan yang ke kanan ada Jalan Dagen. Dan ini ada pintu untuk masuknya kendaraan yang mau ke Malioboro Mall ya. Jadi motor mobil lewatnya ke sini. Oke. Nah, memasuki kawasan di tengah-tengah Malioboro, kalian bisa menemukan di bagian barat yaitu Toko Liman. Jadi Toko Liman ini adalah toko yang sangat legend, yang sudah sangat lama sekali, yang menjual berbagai macam karpet ya. Jadi mungkin bagi kalian warga Jogja pasti mengetahui toko tersebut.
Nah, semakin ke tengah kawasan Malioboro, itu kita bisa mendapatkan beberapa penjual yang menawarkan berbagai pernak-pernik ya, ataupun gantungan kunci. Dan seperti yang kalian ketahui juga, di bagian sisi timur terdapat Hotel Mutiara, yang mana ini juga hotel yang sangat legend ya, tapi sekarang sudah tutup hotelnya, nggak tahu karena apa. Dan selanjutnya kita akan menemui pelang jalan lagi. Yang ke kiri itu adalah Jalan Suryatmajan dan yang ke kanan adalah Jalan Pajeksan. Nah, kalian bisa lihat kondisi jalannya. Nah, di Jalan Suryatmajan itu biasanya bisa kita gunakan untuk parkir mobil ya. Nah, di sini saya akan menyeberang lagi kembali ke area barat, sisi barat, karena saya akan mencoba eksplor di bagian ruko-ruko ataupun di bagian selasar dari Jalan Malioboro itu sendiri. Dan di sisi kanan kita itu terdapat sebuah ruko ataupun bangunan yang cukup lama juga, cukup legend juga, yaitu Rame Mall, yang mana itu adalah tempat pusatnya IT ataupun komputer ya, yang ada di lantai 3 kalau nggak salah. Nah, kalian bisa lihat ini. Nah, ini Rame Mall menandakan bahwa kita sudah memasuki di bagian akhir kawasan Jalan Malioboro ataupun bagian selatan ya. Nah, untuk masuk di selasar sini akan terasa AC ya, akan terasa dingin sekali karena AC dari Rame Mall. Nah, kita bisa menemukan juga beberapa penjual pakaian di selasar Jalan Malioboro Mall ini, selasar ruko-rukonya. Nah, terdapat beberapa baju daster, batik, kaos, dan juga sebagainya. Nah, ini juga terdapat beberapa sandal, ada juga tas, sabuk, dan lain-lain. Di seberang Rame Mall tadi itu terdapat sebuah gapura yang nuansanya Cina. Itu adalah pertanda kalian memasuki kawasan Ketandan ataupun kampung Ketandan ya. Jadi ini bisa dikatakan Chinatown-nya di area Jogja ya. Kalian bisa lihat gapuranya sangat unik sekali ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung ke bagian sisi selatan kawasan Malioboro. Kalian akan banyak menemukan berbagai jajanan pasar khususnya oleh-oleh khas Jogja ya. Nah, di sini juga terdapat pasar Beringharjo yang sangat terkenal itu. Namun untuk saat ini tutup ya, karena saat pandemi memang dibatasi jam bukanya, khususnya di area dalam pasar Beringharjo. Di area ini juga terkenal dengan pecel senggolnya, yang mana kalian makan pecel ini sambil bersenggol-senggolan dengan pengunjung lainnya. Tidak hanya pecel, terdapat juga beberapa gudeg yang rasanya juga katanya enak. Untuk harga sih saya nggak tahu ya apakah murah atau mahal. Dan terdapat beberapa penjual bakpia yang langsung dari pabriknya karena masih dalam kondisi panas-panas ya bakpianya. Nah, untuk di area ini tuh bau harumnya sangat enak sekali karena bau harum makanan. Dan kalian akan menemukan pelang lagi seperti ini. Kalau mau ke kiri kalian bisa langsung ke Pasar Beringharjo menggunakan motor ya. Nah, tapi di sini agak sedikit ramai ya karena banyak kendaraan yang masuk ke area Malioboro ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita akan langsung saja kita memasuki kawasan paling ujung di Malioboro. Nah, di sini mulai banyak penjual yang menjajakan dagangan pakaiannya lagi nih. Kembali ke bagian pakaian-pakaian lagi, yang mana di sini terdapat banyak kaos, batik dan sebagainya. Nah, tentu kalian kalau mau beli di sini harus pandai menawar ya. Kalau bisa pakai bahasa Jawa pasti bakal lebih murah. Nah, terdapat juga banyak penjual asongan, menjual banyak mainan, menjual minuman seperti ini. Nah, selanjutnya di sisi kiri ini adalah pasar sore yang ada di kawasan Malioboro ya, di ujung selatan Malioboro. Itu memang bukanya sore. Nah, di sini juga kembali ke area campur ya, ada makanan, ada buah-buahan seperti ini, dan juga ada minuman. Kalian bisa menikmatinya dengan harga ya, harga di tempat wisata ya.
Nah, tentunya di sini mulai makin ramai ya, karena di bagian ujung selatan Malioboro itu terdapat kawasan titik 0 km yang sangat populer. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berjalan menuju di area kawasan titik 0 km Jogja. Nah, saya sudah berjalan dari sisi utara dan sekarang akan menuju ke sisi paling selatan dari kawasan Malioboro ini. Jika dikatakan capek ya agak capek sih, tapi saya bersemangat karena banyaknya wisatawan di sini. Saya menjadi merasa tidak sendiri. Nah, di bagian timur kalian bisa menemukan Benteng Vredenburg, yang mana ini adalah museum ya saat ini, yang bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, untuk di seberangnya kalian akan melihat bangunan yang sangat spesial ya, alias sangat istimewa sekali, bahwa ini adalah bangunan Gedung Agung yang memiliki sejarah sangat tinggi sekali pada zaman dulu ya, dan sekarang masih memiliki sejarah yang sangat tinggi sekali. Nah, kalian juga bisa melihat banyaknya wisatawan yang mungkin ini adalah anak-anak study tour, entah dari SD, SMP, ataupun SMA di luar kota mana. Nah, terdapat juga banyak keluarga-keluarga yang di sini ya, yang sedang santai-santai di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, di kawasan ini juga terdapat banyak penjual yang mungkin lebih menjual ke aksesoris ya, seperti kacamata, ada juga slayer, ada juga tato yang nggak permanen ya, dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa mulai merasakan bagaimana feels-nya di area titik 0 km Yogyakarta ini. Dan tentunya di sini terdapat himbauan untuk menggunakan masker, walaupun banyak yang belum menggunakan masker nih, sayang sekali ya. Nah, kalian bisa langsung merasakan nih suasananya dari kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dan di bagian ini kalian bisa melihat Monumen Serangan Umum 1 Maret, ada gedung kantor pos, dan juga ada gedung kantor BNI yang mana itu masih memiliki tipe heritage ya, alias masih memiliki sejarah yang tinggi dan nggak boleh dirubah bentuknya. Nah, di sini juga menjadi salah satu spot yang sangat spesial karena di area sini itu terasa kita sedang kembali ke masa lampau ya, karena ya bangunan-bangunannya masih bangunan heritage alias masih nuansa Belandanya. Nah, untuk selanjutnya kalian juga bisa menemukan spot foto dengan plang nama seperti ini, dan ini juga sangat populer ya karena memang desainnya sangat vintage sekali ya. Kalian bisa lihat seperti ini, banyak orang yang foto di area plang jalan ini. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini saja ya. Jika kalian suka format video seperti ini, kalian bisa kasih like dan juga kalian bisa kasih komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Pergi Jalan. Terima kasih.